Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Devma Jumadil Alamin. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan kelompok saya yang beranggotakan yang pertama Alisa Salsabila, yang kedua Azkar Raihan, yang ketiga Nabila Duritita, dan yang keempat Nadia Firestia Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai struktur dan kebahasaan teks editorial yang berjudul Korupsi Infrastruktur Mengancam Keselamatan. Korupsi infrastruktur mengancam keselamatan. Pembangunan infrastruktur dipercaya sebagai modal utama bangsa ini untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Karena itulah, negara mengalokasikan dana yang begitu besar untuk pembangunan. Dana yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari sebesar 119 triliun di tahun 2019 naik menjadi 120 triliun di tahun 2020 hingga mencapai 150 triliun di tahun 2021. Amat disayangkan, berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, korupsi di bidang infrastruktur ternyata sangat besar. Dampaknya tentu saja terkait dengan kualitas bangunan yang pada ujungnya mengancam keselamatan publik. Temuan KPK itu diungkapkan dalam diskusi virtual bertajuk Cegah Korupsi di Pengadaan Jasa Konstruksi pada Rabu, tanggal 6 September 2021. Pada paragraf 1 ini merupakan tesis dari struktur kebahasaan teks editorial. Celah korupsi ada mulai dari tahapan perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan. Pada tahap perencanaan sudah dibicarakan terkait kepastian anggaran, komitmen fee proyek, dan pengaturan pemenang tender. Dalam proses pengadaan terjadi peminjaman nama perusahaan untuk ikut tender dan manipulasi syarat lelang. Ujung dari celah korupsi itu terjadi pada pelaksanaan proyek infrastruktur. Terjadi manipulasi laporan pekerjaan dan pekerjaan fiktif. Fakta yang diungkapkan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan membuat mata terbelalak. Dari nilai kontrak 100%, nilai real infrastruktur tinggal 50% karena sisanya dibagi-bagi ibarat air menguap sampai jauh mengisi kantong-kantong koruptor. Komposisi pemufakatan jahat yang terjadi selama ini ialah kontraktor hanya mengambil keuntungan sebesar 10% sampai 15%, setoran komitmen kepastian anggaran sebesar 7%, komitmen fee sebesar 20%, dan manipulasi laporan pengadaan sebesar 5%. Bagian tersebut merupakan paragraf kedua, yaitu struktur argumen dari teks editorial. Publik berharap agar KPK tidak boleh lelah memberantas korupsi di bidang infrastruktur. Berdasarkan data penanganan korupsi oleh KPK pada 2004 hingga Juni 2021, modus korupsi paling tinggi ialah penyuapan dengan 761 kasus. Sepanjang 2020 sampai Maret 2021, KPK telah menangani 36 kasus korupsi yang berkaitan dengan infrastruktur. Sejumlah pejabat dari anggota DPRD, bupati, hingga gubernur pernah terjerat kasus ini. Mereka yang dipilih oleh rakyat justru menjadi perampok kesejahteraan rakyat. Korupsi telah menggerus tujuan mulia pembangunan infrastruktur untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Korupsi, apapun bentuk dan modusnya, adalah kejahatan kemanusiaan. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Karena itulah, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula. Apa jadinya jika sebuah bendungan atau jembatan tiba-tiba ambrol lantaran kualitas bangunannya jelek karena dananya dikorup? Ini tentu harus jadi perhatian semua pihak, terutama para pemangku kepentingan terkait pembangunan proyek infrastruktur. Para pejabat di sektor ini mesti serius lagi mengawasi dari proses lelang hingga pengerjaan. Hal lain yang tak kalah penting ialah menggencarkan sosialisasi tentang pencegahan korupsi, baik kepada dunia usaha, kepala daerah, maupun para anggota dewan. Apalagi berdasarkan kasus yang ditangani KPK, modus penyuapan sering melibatkan ketiga pihak itu. Padahal meski bukan berasal dari anggaran negara, pemberian hadiah atau gratifikasi dan suap dikategorikan sebagai korupsi.
Selain itu, perlu ditingkatkan keterlibatan aparatur pengawas internal pemerintah. Jangan diam, apalagi ikut membiarkan bila terjadi pelanggaran pembangunan infrastruktur. Karena itu, perlu dipertimbangkan agar aparatur pengawasan tidak berada di bawah kekuasaan kepala daerah. Hendaknya menjadi lembaga independen. Tidak kalah pentingnya, ialah menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada para koruptor infrastruktur. Mereka telah mematikan harapan rakyat untuk hidup lebih sejahtera. Paragraf 4 ini merupakan struktur bagian penegasan ulang. Kaidah kebahasaan pada tayangan editorial korupsi infrastruktur mengancam keselamatan antara lain 1. Menggunakan kalimat tanya retoris. Terdapat pada kalimat apa jadinya jika sebuah bendungan atau jembatan tiba-tiba ambrol lantaran kualitas bangunannya jelek karena dananya dikorup. 2. Menggunakan kata-kata populer. Terdapat pada kalimat berdasarkan data penanganan korupsi oleh KPK pada 2004 hingga Juni 2021, modus korupsi paling tinggi ialah penyuapan dengan 761 kasus. 3. Menggunakan kata ganti petunjuk. Terdapat pada kalimat sejumlah penjabat dari anggota DPRD, bupati, hingga gubernur pernah terjerat kasus ini. 4. Menggunakan konjuksi kausalitas. Terpadat pada kalimat pembangunan infrastruktur dipercaya sebagai modal utama bangsa ini untuk maju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Karena itulah, negara mengalokasikan dana yang begitu besar untuk pembangunan infrastruktur. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Pertama, saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Amelia Friza karena telah memberikan kesempatan ini kepada kami. Dan juga mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan penuturan kata pada saat presentasi kami, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.